Selamat siang para mahasiswa, mahasiswi, peserta kuliah Logika Komputasional. Nama saya Rila Mandala. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang logical entailment. Nah, pada bahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana membuktikan bahwa sebuah kesimpulan itu bisa didapat dari kumpulan premis menggunakan prinsip relational proof. Pada hari ini kita akan membahas tentang metode yang lain. Metode yang lain selain relational proof untuk membuktikan kebenaran sebuah konklusi jika diketahui premisnya. Nama metode ini dinamakan dengan resolution. Nah, mungkin kalian sudah belajar di logika proposisi tentang prinsip resolusi ini. Nah, sekarang dengan cara yang sama, bagaimana prinsip resolusi kita bisa terapkan dalam logika relasional. Nah, seperti yang sudah kita bahas ya, yang kalian juga sudah ketahui bahwa sebetulnya prinsip resolusi itu adalah sebuah rule of inference ya, atau aturan penalaran ya. Jadi dengan menggunakan prinsip resolusi saja ya, tanpa menggunakan apapun yang lainnya, entah itu aksiom skemata atau rule of inference yang lain, maka kita bisa memungkinkan untuk membangun suatu pembuktian teorema ya yang bisa kita gunakan secara lengkap. Nah, ruang pencarian ya dengan menggunakan resolution principle itu jauh lebih kecil ruang pencariannya daripada menggunakan relational proof. Kenapa demikian? Sebagai contoh, kalau kalian menggunakan standar aksiom skemata ya, untuk sebuah aksiom saja ya, kalian bisa menggantinya menjadi ribuan ekspresi logika, bahkan jutaan, bahkan miliaran, bahkan triliunan ekspresi logika dari sebuah aksiom saja. Sehingga ruang pencariannya sangat besar. Ruang pencariannya sangat besar. Nah, menggunakan prinsip resolusi ini, ruang pencariannya jauh lebih kecil. Sehingga kita lebih cepat untuk melakukan proses pembuktian. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari juga di logika proposisi, bahwa prinsip resolusi itu hanya bisa diterapkan apabila ekspresi logikanya sudah diubah ke dalam bentuk clausal form. Ya. Atau bentuk klausal. Jadi prasyarat daripada bisa diterapkannya prinsip resolusi atau tidak itu adalah ekspresi logikanya haruslah dalam bentuk klausal ya. Tapi untungnya adalah ya, apapun ekspresi logikanya dalam bentuk relasional ya, pasti kita bisa mendapatkan clausal formnya. Jadi tidak mungkin kalau ada sebuah ekspresi logika dalam bentuk logika relasional ternyata tidak bisa diubah menjadi bentuk klausal. Itu suatu hal yang tidak mungkin. Ya, karena apapun bentuk ekspresi logikanya pastilah bisa diubah ke dalam bentuk clausal form ya. Yang selanjutnya kita akan gunakan prinsip resolusi ya. Baik, sebelumnya kalian juga sudah mengenal tentang bentuk klausal ya di logika proposisi.
Nah, di logika relasional ya juga kita terapkan ya. Jadi bentuk klausal itu apa? Bentuk klausal itu ya sama persis seperti di logika proposisi. Ya. Jadi kita definisikan dulu sebuah literal ya. Literal itu bisa atomic sentence. Apa itu atomic sentence? Atomic sentence itu adalah ekspresi logika yang tidak bisa dipecah-pecah lagi menjadi ekspresi logika yang lebih kecil lagi. Atau negasi dari atomic sentence ya. Nah, clausal sentence ya, itu kalimat-kalimat klausal itu adalah bisa sebuah literal atau disjunction dari literal. Apa itu disjunction? Disjunction itu adalah or ya, kalimat-kalimat yang mengandung operator or. Nah, sebuah clause ya, sebuah clause itu adalah himpunan daripada literal, ya, himpunan daripada literal. Sebagai contoh, PA, di mana P itu adalah sebuah relasi, ya, itu adalah contoh sebuah klausal, ya, contoh sebuah klausal. Not PA juga contoh dari sebuah klausal. Ya. PA, QB juga adalah contoh dari klausal. Ya. Nah, empty clause ya itu adalah disebut dengan unsatisfiable. Nah, di dalam logika proposisi kalian sudah mengenal bahwa untuk mengubah dari ekspresi logika proposisi menjadi bentuk clausal form dengan menggunakan apa? Apa kata kuncinya? Indo ya. Kalian menggunakan Indo ya. Nah, kalau di dalam logika relasional ya, kata kunci untuk mengubah dari ekspresi logika menjadi bentuk klausal itu adalah tinggal Indo di tengah-tengahnya kasih lautan. Tengah-tengahnya kasih lautan yaitu sea. Ingat aja Indo itu adalah kepulauan negara Indonesia ya. Indo itu negara Indonesia. Negara Indonesia itu kan negara lautan, negara kepulauan lautan. Tidak ada sea-nya di situ. Sehingga kata kuncinya menjadi inseado. Inseado. Nah, apapun ekspresi logikanya, jika kalian terapkan operasi-operasi inseado ini, maka pastilah hasil akhirnya adalah bentuk klausal. Nah, apa itu inseado ya? I-nya itu adalah implication out ya. Implication out. Jadi implikasi dikeluarkan dari ekspresi logikanya. Nah, gimana cara mengubah implication out ya? Kalian sudah pelajari ini di logika proposisi, masih ingat gak? Jadi kalau ada ekspresi logika jika P1 maka P2, ubahlah ekspresi logika jika P1 maka P2 tersebut menjadi not P1 or P2. Kemudian jika ada dalam ekspresi logikanya seperti ini, ya, maka ubahlah juga menjadi seperti ini. Demikian juga kalau ada ekspresi logika seperti ini B equivalence ya, ini equivalence ya. P1 jika dan hanya jika P2, maka rubahlah menjadi seperti ini. Not P1 or P2 di dalam kurung N dalam kurung P1 or not P2. Itu I-nya, implication out. Sama persis dengan logika proposisi ya. Kalian ini sudah sangat-sangat familiar dengan implication out. N-nya juga sama, negation in. Itu juga ada di logika proposisi ya. Kalian juga sudah sangat familiar ini ya. Not P itu dirubah menjadi P. Not dalam kurung P1N P2 dirubah menjadi not P1 or not P2. Not dalam kurung P1 or P2 dirubahlah menjadi not P1 and not P2. Not, nah ini mungkin tambahan di relasional logika relasional ya.
not. Nah, kalau ada not untuk semua V pi, rubahlah menjadi ada V not pi. Kemudian jika ada not, ada V sehingga pi, ubahlah menjadi untuk semua V not pi. Nah, tambahannya cuma dua ini aja, ya, dari negation in-nya logika proposisi. Karena di logika relasional ada yang namanya quantifier, ya, quantifier. Berikutnya S. Nah, S ini adalah di logika proposisi nggak ada ya S itu. S itu adalah standardized variables, ya. Variabelnya distandarkan, ya. Jadi kalau ada ekspresi logika untuk semua X Px, ya, or untuk semua X Qx, ya. Nah, sebetulnya variabel X untuk semua X Px, ya, dengan untuk semua X Qx, ini kan sebenarnya nggak berkaitan, ya, betul? Variabelnya kan tidak berkaitan. Nah, sehingga karena ini tidak berkaitan, ya, maka kita bisa merubah nama variabelnya. Jadi variabel X untuk semua X Px dengan variabel X untuk semua X Qx itu tidak berkaitan. Sehingga kita bisa ubah salah satunya menjadi variabel yang lain. Jadi untuk semua X Px or untuk semua X Qx ini bisa kita ubah menjadi untuk semua X Px or untuk semua Y Qy. Paham ya? Nah, ini hanya berlaku kalau dia tidak berkaitan, ya, variabelnya. Tapi kalau variabelnya itu variabel yang tidak bebas, ya, jadi dia terikat pada suatu quantifier, maka tidak boleh. Tidak boleh kita ganti nama variabelnya. Jadi nama variabel itu hanya bisa kita ganti kalau dia tidak berkaitan atau saling bebas. Jadi merepresentasikan hal-hal yang berbeda. Baik, itu S. Berikutnya enunciado, habis S adalah E. Existential out. Existential out itu adalah kalau ada quantifier eksistensial, ya, maka hilangkan quantifier eksistensial tersebut. Bagaimana cara menghilangkannya? Nah, ini kita lihat. Jika di ekspresi logikanya ada ekspresi ada X hingga Px, maka ada X bisa kita hilangkan dengan cara mengganti variabel X dengan konstanta A, ya. Jadi PA. Jika ada ekspresi logika misalkan seperti ini untuk semua X dalam kurung Pxn ada Z Q X Y Z, maka existential quantifier ini bisa kita hilangkan, ya, dengan cara berubah variabel Z dengan, ya, fungsi dari variabel bebas yang ada di predikat Q. Di predikat Q kan ada X, ya, ini bebas, Y bebas, Z terikat pada existential quantifier ini. Sehingga Z-nya itu merupakan fungsi, ya, fungsi dari variabel bebasnya di sini, X, Y. Paham ya? Jadi kalau tidak ada variabel bebasnya, maka cukup ganti dengan konstanta. Tapi kalau ada variabel bebasnya, gantilah variabel di existential quantifier dengan fungsi dari variabel-variabel bebasnya. Baik, itu existential out. Berikutnya. Sesudah E, itu adalah apa? Berikutnya. Itu adalah A, ya. A. Nah, apa itu A, ya? A itu adalah alls out. Alls out. Alls itu apa? Alls itu adalah universal quantifier. Atau untuk semua, ya. Universal quantifier, ya. Jadi ini untuk semua X. Jadi kalau saya punya ekspresi logika seperti ini untuk semua X dalam kurung Px dan predikat Q, argumennya adalah X, Y, F itu fungsi X, Y, maka variabel X universal quantifier ini bisa kita hilangkan dengan cara mengganti variabel X-nya, variabel di universal quantifier itu dengan variabel yang lain atau variabel itu sendiri.
Untuk semua X kita hilangkan, karena X udah variabel, ya udah menjadi Px. Jadi Px and Qx, Y, Fx. Nah, itu adalah alls out, ya. Baik, sudah A itu apa? Sesudah A itu adalah D. D itulah distribution, ya. Distribution itu adalah seperti ini. Menerapkan hukum distribusi, ya, pada operator-operator, ya, OR dan AND. Nah, kalau di logika proposisi juga ada, ya. Jadi ini persis sama, ya. Jadi jika ada jika ada ekspresi logika P1 OR dalam kurung P2 and P3, maka rubahlah bentuk ini menjadi P1 OR P2 dalam kurung, ya, di-N-kan dengan dalam kurung P1 OR P3. Demikian juga kalau ada dalam kurung P1 N P2 OR di-OR-kan dengan P3, maka rubahlah menjadi P1 OR P3 di-N-kan dengan P2 OR P3, ya, seperti itu. Nah, yang terakhir sesudah D itu apa? Sudah D adalah O, ya. O itu adalah operators out. Operators out tersebut seperti apa, ya? Kalau ada ekspresi logika P1, NP2, NP3, NP4 dan seterusnya sampai NPN, maka ubahlah itu menjadi N buah clausal form. Jadi klausal P1, klausal P2, klausal P3, dan seterusnya sampai klausal Pn. Ini mohon maaf, ini ada salah cetak, ya. Ini harusnya apa? Pakai kurung kurawal. Jadi kurung kurawal P1, kurung kurawal P2, kurung kurawal P3, sampai kurung kurawal Pn, ya. Ini ada kurung kurawalnya, ya. Ini lupa, tidak ditulis kurung kurawalnya. Jadi ada N buah clausal form. Nah, kalau ada ekspresi logikanya P1 OR, P2 OR, P3 OR, P4 dan seterusnya sampai OR Pn, maka rubahlah ini menjadi sebuah clausal form, yaitu P1, P2, P3, P4 sampai Pn. Sebuah clausal form. Kalau N tadi itu ada N buah clausal form. Tapi kalau OR ada sebuah clausal form. Paham, ya? Itulah dia prinsip INSEADO. INSEADO. Jadi apapun ekspresi logikanya, jika diterapkan prinsip INSEADO tadi, pastilah hasil akhirnya adalah bentuk clausal form. Tidak mungkin di tengah jalan, wah Parila ini nggak bisa nih, udah INSEADO kok tetap nggak bisa jadi clausal form. Nah, itu nggak mungkin, ya. Itulah suatu hal yang mustahil. Suatu hal yang mustahil. Tidak mungkin terjadi. Pasti ekspresi logikanya apapun, terapkan INSEADO, hasilnya pastilah bentuk clausal. Paham, ya semua, ya? Ini baik, berikutnya. Baik, sekarang kita beri contoh, ya, supaya memperjelas tentang prinsip INSEADO tersebut. Jadi kita lihat, kalau saya punya ekspresi logika seperti ini, ya, maka ubahlah ekspresi logika ini menjadi bentuk clausal atau clausal form. Masukin saja ke prinsip INSEADO, ya. Yang pertama adalah implication out. Di sini ada implikasi nggak? Oh, ada implikasi, maka implikasi ini kita hilangkan dan rubah menjadi seperti ini. Jadi jika RZ maka FYZ kita rubah menjadi not RZ or FYZ. Ya. Kemudian berikutnya masuk ke N, negation in. Ada nggak negasi yang di luar kurung? Ternyata tidak ada, maka negation in itu adalah do nothing, tidak melakukan apa-apa. Karena tidak ada negasi yang di luar kurung. Berikutnya ke S, standardized variable. Ada nggak variabel yang variabelnya sama, tapi sebetulnya artinya beda? Kebetulan di sini nggak ada, maka S juga do nothing, ya, do nothing. Berikutnya A, existential out. Ada nggak di sini existential quantifier? Ada, yaitu ada Y di sini. Maka
hilangkanlah existential quantifier ini dengan cara merubah y-nya menjadi konstanta. Konstantanya bisa apa saja. Contoh di sini konstantanya adalah Greg ya, Greg. Berikutnya A itu adalah alls out. Universal quantifier dihilangkan. Ini kita punya universal quantifier. Ini untuk semua Z. Nah, untuk semua Z ini kita hilangkan ya dengan cara mengganti variabel Z-nya dengan variabel yang lain atau variabel yang sama. Di sini kita rubah menjadi variabel yang sama. Jadi tinggal not RZ or F Greg, Z. Berikutnya D, distribution. Ada nggak yang bisa diterapkan distribution di sini? Nggak ada ya, karena di sini adalah N, bukan OR. Kalau di sini OR, maka kita pakai distribution. Berikutnya adalah operator OS. Operator OS itu adalah gimana? Kalau operator N, maka operannya menjadi sebuah closal form. Jadi ini jadi sebuah closal form, yang ini juga menjadi sebuah closal form. Sehingga hasilnya adalah G Greg, closal form G Greg dan closal form not RZ, F Greg, Z. Paham ya kalian ya? Baik, ini ada contoh yang lain ya. Ini sebetulnya contoh yang sama ya, tetapi contoh yang sebelumnya itu tapi dinegasikan ya. Jadi not ada y dan seterusnya ya. Jadi pertama kita tetapkan pakai implication out. Semua seperti tadi, ini ada implikasi, kita rubah jadi seperti ini. Udah gitu negation in ya, negation in. Ada nggak di sini negation di luar kurung? Ada, yaitu ini not ya, not ini. Sehingga ini masukkanlah ke dalam kurung. Jadi untuk semua y, not ada y, jadi semua y. Not dari ini adalah not ini semua ya, not ini semua. Udah gitu masih ada nggak not di luar kurung? Masih ada, yaitu ini di luar kurung. Masukkan ini ke dalam kurung, jadi not gy, not n jadi or, not untuk semua z, jadi not semua z, not semua z ini semua ya, ini semua. Berikutnya masih ada nggak not yang di luar kurung? Ini udah di dalam kurung, ini masih di luar kurung nih, ini masih di luar kurung, kita terapkan ke sini ya. Jadi not untuk semua z, jadi ada z. Not untuk ini adalah not ini juga. Baik, masih ada nggak not di luar kurung? Masih ada, yaitu ini. Ini masuk ke dalam kurung. Nah, jadi not rz, not or jadi n, not fyz jadi not fyz. Berikutnya ini kita selesaikan, not rz jadi rz. Ini hasil negation in. Baik, berikutnya S, standardized variable. Ada nggak di ekspresi logika ini yang variabelnya sama tapi artinya beda? Nggak ada ya, karena nggak ada maka do nothing. Kita tidak melakukan apa-apa. Berikutnya existential out. Existential out, ada nggak existential? Ada ini existential ya di sini ya. Ada Z. Nah, boleh nggak existential quantifier-nya kita hilangkan, Z-nya diganti dengan konstanta, boleh nggak? Nggak boleh ya, karena kita lihat Z. Z di sini ada argumen. Z merupakan argumen di predikat ya, di fungsi predikat atau fungsi f, di mana apa namanya ada variabel bebasnya di situ, yaitu adalah y. Maka tidak boleh. Z tidak bisa kita ubah menjadi konstanta, maka Z itu harus menjadi fungsi dari y. Jadi Z di sini menjadi ky, di mana k adalah sebuah fungsi. Ky and ini juga Z itu jadi ky. Baik, berikutnya adalah A, alls out ya. Alls out, universal quantifier out. Untuk semua y, untuk semuanya kita hilangkan, y-nya kita ganti dengan variabel yang sama y. Jadi not gy, or dan seterusnya di sini ya. Berikutnya distribution. Ada nggak bisa didistribusikan di sini? Ada. Ini kita punya or. Ini kita punya or di luar kurung. Bahkan kita lakukan hukum distributif. Masukin ornya ke dalam kurung ini menjadi not gy or rky and not gy or not f yky. Baik, berikutnya tinggal operator out. Operator sebelah kiri, operan sebelah kiri dari operator n jadi sebuah closal form. Operan di sebelah kanan n juga menjadi sebuah closal form. Seperti itu. Paham ya? Jadi
seperti yang saya katakan bahwa apapun ekspresi logikanya, pasti hasil akhirnya itu adalah closal form. Ya. Baik. Nah, berikutnya latihan ya. Kalian latihan. Jadi nanti kalian latihan, kemudian nanti kalian coba ya. Nanti dibahas di kelas masing-masing ya. Bersama dosen kalian masing-masing ya. Di dosen ke-1 sampai ke-4 ya. Ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 ya. Jadi ini ya. Ada ekspresi logika seperti ini. Ubah ke dalam bentuk closal form. Ya. Nanti kerjain dulu sama kalian ya. Udah itu nanti diskusikan dengan dosen kalian masing-masing. Berikutnya ini latihan ya, latihan yang kedua. Kalian coba ya, seperti ini ya. Jadi dari daftar kalimat berikut ya, tentukanlah variabel yang bebas atau free dan variabel yang terikat atau bound ya. Dan quantifier yang mana yang mengikat variabel tersebut ya. Catatan, jika diperlukan diperbolehkan mengganti nama variabel untuk menghindari kebingungan. Ini ya. Cari mana yang variabel yang terikat, mana variabel yang tidak terikat ya. Ini tadi ya. Ini kaitannya dengan standardized variabel tadi ya, initial S-nya di sini ya. Baik, nanti kalian diskusikan dengan masing ya. Baik, yang ketiga latihannya adalah ini. Ubahlah ketiga kalimat relational logic berikut dalam bentuk klausal ya. Ini. Baik. Jadi ini adalah topik kita tentang bagaimana mengubah dari ekspresi logika apapun ke dalam bentuk closal form. Ya. Baik, di video selanjutnya ya, di video selanjutnya kita akan membahas dari bentuk closal form bagaimana kita bisa menerapkan prinsip resolusi untuk membuktikan bahwa kesimpulan bisa didapat dari premis. Ya. Baik, jadi untuk video kita kali ini kita sampai di sini saja. Sampai ketemu di video kita berikutnya, yaitu tentang bagaimana menggunakan closal form untuk membuktikan bahwa kesimpulan bisa didapat dari premis dengan menggunakan prinsip resolusi. Baik, itu saja terlebih dahulu ya. Selamat siang. Terima kasih atas perhatiannya.